Jadi di situ kata Nanan bercerita kepada saya bahwa bagaimana caranya supaya bermain kartu ataupun bermain judi tidak ada kalahnya. Dikala dia itu naruh uang ya, itu seperti si tangan ini ada yang ngegeser gitu. Jadi ada yang ngegeser si tangan ini. Umpamanya dalam hati kecil si Nanan mau ditaruh di nomor 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Melihat Malam dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera selalu. Dan saya doakan kepada Sobat Melihat Malam, semoga dilancarkan segala urusannya dan diperbanyak rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Dan kali ini selamat berjumpa dengan saya Ki Bayan, dan saya akan mencoba bercerita tentang salah seorang teman saya. Dia memang seorang pengusaha yang pada waktu itu menurut saya cukup sukses ya. Cuma dia sempat jatuh, artinya dia banyak menumpuk hutang. Kira-kira kejadiannya di tahun 2007 ya. Jadi Sobat Melihat Malam, berawal saya ini silaturahmi ke salah satu teman saya yang mana dia berada di sekitar Kabupaten Cirebon, jelasnya di daerah Jatiwangi ya. Dia bernama Bapak Nanan. Langsung ketemu silaturahmi ke rumahnya Pak Nanan. Di samping itu karena dia itu sobat saya dari kecil, jadi untuk dalam masalah obrolan ini ya cukup bebas lah, artinya bicara nggak ada bahasa-bahasa yang sekiranya membuat hati yang tidak enak, jadi dibikin enjoy gitu. Jadi pada waktu itu kebetulan saya juga lagi mencari narasumber di daerah Tegalwangi di situ. Jadi makanya langsung saya mampir ke rumah teman saya, dan kebetulan beliau lagi ada di rumah, jadi dengan otomatis ya bisa langsung ketemu. Dari ngobrol sana kemari, akhirnya coba saya berbicara langsung ya untuk pintu kesuksesan daripada Bapak Nanan ini tentang usaha di bidang rotan ya. Dia ketawa, saya menanyakan hal itu ya, dia ketawa. Loh, kata saya, kenapa Pak Nanan kok ketawa? Ya itu Ki, katanya. Akhirnya dia mencoba bercerita. Jadi begini Ki, pada tahun kurang lebih 2007 katanya, itu saya mengalami satu kebangkrutan yang sangat luar biasa, sehingga diperkirakan
hutang-hutang saya sekitar 5 M lebih. Sampai rumah, gudang, dan juga surat-surat tanah, semuanya sekolah di bank. Bahkan sampai pada waktu itu dari pihak bank sendiri sudah memutuskan kalau seandainya tidak sempat bisa melunasi, katanya, maka semua aset-aset saya akan disita oleh pihak bank. Nah, dari situ katanya si teman saya Nanan ini berpikir keras, ini gimana caranya supaya bisa mengambil kembali yang berada surat-surat di bank, dan juga ada banyak lagi hutang-hutang yang sempat saya untuk mengolah perusahaan saya. Jadi memang di bidang rotan ini pada waktu itu ya mungkin kurang bagus ya. Singkat cerita, dia itu mencari satu alternatif bagaimana caranya supaya mendapatkan, istilahnya mendapatkan uang dengan waktu yang sudah ditentukan dari pihak bank ini, dikasih waktu 3 bulan. Akhirnya si Nanan ini mencari informasi dari satu kota ke kota lain, sampai pada akhirnya nihil. Bahkan si Nanan ini sampai ingin mengambil jalan pintas ya, mungkin dengan cara pesugihan ataupun dengan cara sejenisnya lah. Akhirnya bahkan untuk mencari bentuk-bentuk pesugihan aja pada waktu itu dia mencari informasi sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Tidak sempat ketemu. Karena saking bingungnya di sini, akhirnya si Nanan ini sudah nggak karuan lagi, bahkan sampai mandi pun ya, saking dia banyak pikiran untuk menyelesaikan masalah. Itu dia sempat sampai tidak mandi selama 5 hari. Wah, ini bisa dibayangkan kalau sampai tidak mandi selama 5 hari, ini baunya kayak apa. Dan ketika dia muter-muter cari informasi tentang bagaimana caranya untuk mendapatkan uang secara cepat, itu dia bertemu dengan seseorang ya, yang konon katanya dia itu artinya dia itu dulunya memang sempat jadi teman bapaknya, dan mungkin pada waktu itu umurnya sekitar 65 tahun lah ya. Akhirnya karena mungkin sudah tidak asa-asa lagi dan menganggapnya si Nanan ini menganggap sebagai orang tua, akhirnya dia menceritakan semua apa yang dia alami. Walhasil, jadi kesimpulannya si teman bapaknya ini ya sudah, katanya sebagai mungkin dianggap anak lah, sudah begini aja katanya tuh.
kebetulan saya juga menyimpan sesuatu yang konon sampai saat ini belum pernah, artinya tuh si bentuk sesuatu pemberian dari seorang sesepuh ya, belum dibuka. Konon katanya kalau mendapatkan sesuatu masalah yang berhubungan dengan dunia, katanya itu dibuka aja. Nah, akhirnya diangkat ke situ, masuklah dia ke dalam kamarnya, kemudian dia membawa satu kotak ya, mungkin ukuran antara 20 kali 40 ya. Di situ terukir sepertinya kata si Nanan ini kotak itu terbuat dari kayu jati ya, memang sudah kelihatan tua gitu. Akhirnya dibukalah kotak tersebut, dan setelah dibuka ternyata ini apa yang diharapkan itu tidak sebanding gitu. Artinya mungkin ada satu pertanyaan yang yang nggak sama gitu dengan kenyataan. Dan setelah dibuka, di situ tercium satu aroma yang khas. Ternyata aroma tersebut seperti bau bunga-bunga, dan juga seperti bau kemenyan. Nah, di situ ada satu kertas yang nampaknya mungkin sudah lama sekali ya, tidak sempat dipegang. Jadi kelihatan agak warnanya itu agak kecoklatan gitu, warnanya ya, udah kusam. Dan akhirnya dicoba dibuka ya, dari mulai lembar pertama, kemudian lembar kedua, sampai ke lembar ketiga. Nah, di situ tertera satu mantra berikut penjelasan. Jadi di situ kata Nanan bercerita kepada saya bahwa bagaimana caranya supaya bermain kartu ataupun bermain judi tidak ada kalahnya. Dan memang kata si Nanan sendiri berikut penjelasannya, konon katanya puasanya puasa mutih ya, selama 7 hari, dan hari ke-8-nya itu sudah menjadi kebiasaan, istilahnya puasa pati geni. Jadi puasa dan maghribnya tidak buka, langsung tidak tidur selama 1 hari 1 malam. Nah, dengan adanya keilmuan tentang bermain judi ini, si Nanan ini berpikir ini gimana gitu. Kalau mungkin di daerah Cirebon atau sekitarnya, mungkin untuk hal-hal judi seperti ini ya memang nggak terlalu besar, artinya tidak terlalu besar, jenis taruhannya ini tidak terlalu besar, jadi tidak memungkinkan untuk secara cepat untuk bisa menghasilkan uang secara banyak. Nah, terus kebetulan ke situ si Nanan ini bersama temannya, dan temannya ini memberikan satu saran. Enggak, katanya tuh, udah jangan di sini, jangan di Cirebon.
kita langsung aja ke sana. Kemana katanya? Ke Makau. Nah, di sana itu untuk masalah judi ini yaitu legal katanya, bebas. Nah, bungahlah hatinya Pak Nanan ini, artinya sangat senang. Kelihatannya dari cerah mukanya gitu, atau semangatnya gitu, terbersit bahwa sesuatu yang selama ini dicari-cari mungkin ini bisa jadi kenyataan. Singkat cerita, setelah membuka dari halaman pertama, halaman kedua, dan halaman ketiga, itu betul-betul dipahami oleh Nanan ini ya, dengan petunjuk teman bapaknya. Di situ akhirnya si Nanan ini langsung besoknya niat ingin menjalankan ilmu daripada berjudi ini. Dan singkat cerita, dari mulai awal ya, 1 hari, 2 hari, sampai ke 3 hari. Jadi di kala ketiga hari ini, si Nanan ini mengalami sesuatu yang tidak biasanya. Artinya pada waktu menyusuri hari yang ketiga, itu pertengahan ya, sekitar jam 12 gitu, si badan ini panas dingin, bahkan sampai begitu loyo. Cuma karena semangat yang sangat luar biasa si Nanan ini untuk bisa melunasi hutang ini, dia tahan apapun yang akan terjadi, maka saya akan lanjutkan katanya dalam hati. Singkat cerita, hari keempat, hari kelima, dan hari keenam. Nah, di hari yang keenam ini, di malam hari, dengan suasana yang hening, karena di daerah situ memang untuk berpuasa sangat bagus, artinya sepi ya. Ini cuacanya begitu dingin ya, begitu dingin sekali di daerah Jawa Tengah situ. Nggak tahu si Nanan ini nggak cerita di mana ya, dia tertutup untuk hal ini. Akhirnya di malam itu dia menggigil dan dia mencium lagi bau-bau yang sudah khas ya, artinya bau kemenyan. Nah, di hari yang keenam dia mengalami seperti itu. Bahkan dia belum sempat menyaksikan ada hal-hal gaib yang lain. Cuma itu hanya perasaan dan juga secara biasa lah. Dan di hari yang ketujuh, yaitu hari terakhir istilahnya untuk pati geni, yang di kala maghribnya dari mulai pagi ini tidak makan, tidak tidur, bahkan untuk berbicara dengan orang pun sepertinya tidak. Jadi kayak puasanya begitu khusus ya, dia tidak berbicara. Nah, setelah itu si Nanan ini pada waktu sekitar jam 12 ya, ini menjelang pagi, si Nanan ini keluar. Dia artinya cari suasana, dia jalan-jalan. Nah, pada waktu si Nanan ini jalan-jalan, itu si Nanan ini dikejutkan oleh satu bayangan ya. Di depan satu bayangan yang sepertinya
walaupun tidak menampakkan wujud, jadi seperti banyak yang berkelebat di sekeliling dia gitu. Sampai si Nanan ini kaget. Mau nengok ke kiri, seperti ada sesuatu yang tadinya diam berkelebat. Kelihatan, jelas. Tapi dengan satu kesabaran atau ketabahan yang dia punya, akhirnya sampailah menjelang subuh. Dan alhamdulillah puasa selama 1 minggu dan hari terakhirnya Pati Geni sudah Nanan selesaikan. Dan pada waktu itu saya juga bertanya, sebetulnya apa sih gitu mantranya gitu. Ya kata Nanan, ya memang kalau dalam satu mantra itu di situ saya memanggil makhluk-makhluk astral, khususnya yang berada di sekitar kita. Bahkan makanya di hari terakhir katanya itu banyak yang berseliweran ya, baik dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah, semuanya saya saksikan. Nah setelah selesai gitu paginya ya si Nanan ini berbuka puasa ya, dia minum air hangat. Waktu itu dia memang belum sampai berani makan nasi. Nah akhirnya setelah berbuka dengan air hangatnya agak lega, artinya tuh kerongkongannya udah nggak kering lagi, baru sekitar jam 8 dia berani makan bubur. Itu pun istilahnya secara pelan-pelan, karena si usus ini belum masih belum kuat mungkin. Jadi makanya dia makan bubur, bahkan saking laparnya 1 mangkok itu sampai habis. Nah singkat cerita katanya, sebelum katanya dia berangkat ke Makau, si rapalan tersebut atau ilmu tersebut dicoba di sekitar Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Kebetulan mungkin pada waktu itu kalau pada hari Minggu biasanya memang seperti di pasar-pasar gitu sering ada gitu sesuatu yang dikopiok gitu seperti kayak bermain kodok ula ya, ada jakang gitu, ada 4-5 gitulah. Nah, main kopiok atau kodok ula. Nah si Nanan ini pergilah ke sebuah pasar dan ternyata di situ memang ada. Nah akhirnya si Nanan ini melihat dulu situasi di sekeliling, kemudian si Nanan ini merapalkan ajian tersebut ya. Dia rapalkan, setelah dia rapal berulang-ulang, kemudian dia tuh gejok bumi gini ya sampai 3 kali. Istilahnya mengumpulkan makhluk-makhluk astral yang ada di sekitar situ. Karena memang si Nanan ini sudah kuat menjalankan ritualnya, akhirnya setelah dia merapal dan gejok bumi sampai 3 kali, barulah Nanan ini ngeliat gitu. Nah ngeliat di sini permainannya ternyata main kodok ula. Jadi diambillah dari saku ini uang 10.000.
Nah, pikir Nanan gitu, pikir Nanan ya asal pasang aja. Tapi ternyata karena di sini ini baru ya, dia baru sekali ini bermain judi yang namanya itu kodok ula atau kopyok ya, yang dikoclok itu ditutup. Jadi dia asal naro. Nah, dikala dia itu naro uang ya, itu seperti si tangan ini ada yang ngegeser gitu. Jadi ada yang ngegeser si tangan ini. Umpamanya dalam hati kecil si Nanan mau ditaruh di nomor 5 ya. Tapi ternyata setelah mau ditaruh di nomor 5, ini tangan seperti ada yang menarik, ada yang menuntun itu. Taruhnya di yang gambar kodok atau katak dengan ular gitu. Akhirnya karena memang dituntun seperti itu ya, akhirnya ditaruhlah di gambar katak sama ular. Dah aja 10.000. Dan betul juga, setelah dibuka ternyata gambar dadunya di situ adalah katak-katak sama ular. Akhirnya dapat dari 10.000 ini, dapat. Kentongin lagi. Berikutnya dibuka lagi. Sampai istilahnya karena selalu pada waktu itu dari 10 masang gitu, hanya satu yang istilahnya nggak dapat. Jadi 9 kali si Nanan ini dapat terus. Bahkan sampai putaran-putaran berikutnya mungkin si bandar ini kehabisan modal. Jadi karena mungkin kehabisan modal, akhirnya ditutuplah permainannya. Ya sudah, karena ditutup, pulanglah si Nanan ini ke rumah. Dan ternyata dari situ dihitung-hitung, ternyata di kentong ini sampai menang kurang lebih 2,5 juta. Itu kemenangan pertama. Dan berikutnya si Nanan ini cari informasi untuk meyakinkan bahwa memang ilmu berjudi ini betul-betul ampuh gitu. Si Nanan ini ingin mencoba sampai di mana gitu ilmu judinya. Dan dia mencari informasi, katanya ada di satu daerah di kabupaten katanya. Itu di sana sering sekali banyak yang bermain capsa ya. Kartu yang jumlahnya sekitar 13 ya. Untuk masing-masing ini ada 4 orang gitu. Kartunya 13 yang disusun. Dan akhirnya setelah si Nanan ini dapat informasi, berangkatlah si Nanan ini. Dan ternyata betul di situ banyak rombongan-rombongan yang bermain kartu, khususnya yaitu bermain capsa. Akhirnya si Nanan ini mencari lawan, dan kebetulan ada satu tempat yang memang kurang 1 orang. Akhirnya si Nanan ini memberanikan diri, ya sudah bermain. Ternyata untuk mainnya ini bandarnya muter ya, dari A terus ganti lagi B, terus muter dan kebagian lagi Nanan gitu, jadi bandar muter. Dan yang di sini yang bikin unik ya, pada waktu itu kartunya Nanan ini kalau secara logika
itu sudah jelas. Kartunya seri, dan stud. Studnya juga nggak tanggung-tanggung, queen. Nggak tanggung-tanggung, seri, stud, queen. Tapi di sini yang bikin aneh, ternyata dari kartu ini yang Nanan pegang tuh pada kayak seperti hidup, ya. Dia nonjol gitu, seperti kayak nggak mau gitu. Setelah dicak seperti itu tuh nggak mau. Akhirnya kesimpulan daripada Nanan, ini mungkin tidak seperti ini yang harus saya cak. Ternyata itu dijadikanlah host, ya. Queen ini memang ada 3, ya. Queen ini ternyata ada 3. Jadi dibikinnya host spare, atasnya asking 10. Nah, justru di tengahnya di sini itu cuma 1 pair, yaitu pair 2. Akhirnya setelah dicak seperti itu, kata Nanan, kok aneh. Tadi waktu saya dicak seri tembak queen, itu kayaknya luar biasa, bagus sekali. Tapi ternyata situ kartunya tuh pada nonjol gitu, pada gak mau sepertinya. Jadi karena posisi seperti itu, ya sudah, ikutin aja lah, pikir Nanan. Jadi host pair 2, asking, terus satunya 10, asking 10. Dan pada waktu itu sudah hangat, artinya tuh pasangnya udah nggak kira-kira, ada yang 1 juta, ada yang 500, ada yang 700. Tapi ya sudah, pikir Nanan, kalau memang harus kalah ya kalah, kalau memang harus menang ya menang gitu. Karena posisinya seperti itu. Kebetulan si Nanan ini pada waktu itu dia jadi bandar. Nah, akhirnya dicak seperti itu, host pair 2 dan asking 10, akhirnya tutup. Dan betul juga, ternyata setelah ditutup kartunya Nanan ini, karena Nanan bandar, jadi Nanan bukanya terakhir. Ternyata dari yang ketiga ini, setelah dibuka kartunya tuh clear bull. Sampai Nanan ini betul-betul kaget. Semua clear bull. Dan atas juga tinggal ngadu atas, pikir Nanan tuh. Ternyata atasnya tidak ada yang menang dengan Nanan. Akhirnya ditarik semua. Setelah dibuka kartunya Nanannya, host pair 2, asking 10, semua rata-rata di situ clear bull, sama seperti itu semua. Waduh, kalau tadi katanya di seri nembak, wah saya bayar semua katanya. Wah, dari situ terus bahkan semua dari yang ada di situ pada kalah semua. Akhirnya selesai sudah, karena pada kalah semua. Ya sudah, langsung setelah dari situ menang, pulanglah si Nanan ini. Dan setelah nyampe di rumah, ternyata setelah dihitung-hitung ini menang sampai 10 juta lebih. Nanan mikir lagi nih, masih penasaran sebetulnya. Artinya penasaran ini apakah betul-betul ini cara bermain judi ini, satu ilmu judi ini bisa mengungkuli ya. Akhirnya si Nanan ini setelah berpikir seperti itu, dia mencari lagi. Minggu
depannya si Nanan balik lagi ke daerah yang tadi. Nah, di situ ternyata ya memang seperti biasa. Jadi seperti biasa, semua main capsa semua. Dan sebelah sana ada juga yang bermain kartu domino. Dan ternyata dari yang bermain capsa ini memang modalnya ya sangat besar. Jadi makanya kesimpulan si Nanan ini, saya harus bermain capsa kembali. Ternyata di hari yang minggu berikutnya di situ, ternyata setelah bermain capsa yang kedua itu bahkan modalnya minimal itu 10 juta paling kecil. Dan memang untuk kemenangan yang minggu kemarin, karena Nanan ini menang 10 juta lebih ditambah dengan modalnya dia, jadi ya masih bisa mengikuti. Akhirnya si Nanan ini bermain kembali di situ, dan permainan demi permainan terus dilalui sampai pada waktu berjalannya waktu 2 jam berjalan ini, sampai si Nanan ini uang sampai di meja ini numpuk, dan selanjutnya memasuki ke 3 jam semuanya hampir habis. Dan ke 3 jam itu semuanya sudah pada nyerah ya. Dan seperti biasa setelah dari situ menang, udah Nanan langsung pulang. Dan ketika pulang dihitung ya jumlah kemenangan dari uang tadi, ternyata itu ada sekitar 40 juta. Ditambah dengan yang kemenangan minggu pertama itu 10 juta, jadi total semuanya sekitar kurang lebih dalam bermain capsa ini Nanan menang sampai 50 juta. Dan nambah yakinlah si Nanan ini, ya sudah, kalau memang seperti ini katanya, berarti saya sudah menguasai ilmu judi ini. Dan minggu berikutnya si Nanan ini nggak langsung main di sini lagi, dia langsung bikin surat-surat, artinya tuh untuk paspor segala macem lah, perlengkapan untuk bisa berangkat ke Makau. Dan langsung si Nanan menghubungi daripada rekan bisnis yang memang berada di sana. Dia punya satu rekan bisnis ya yang ada di daerah sana di Makau ya. Namanya Ong Jin. Dia menghubungi lewat telepon, dan si Nanan ini bercerita sedikit tentang keadaan perusahaannya, dan kesimpulannya bahwa si Nanan ini minta Ong Jin menjemput dan minta bantuannya gitu untuk mengantar-ngantar di sana ya, karena rekan bisnis ya, karena sudah dekat sekali antara Ong Jin dengan Nanan ini. Akhirnya si Ong Jin menyepakati gitu, ya sudah katanya, Pak Nanan nanti kesini aja, nanti biar saya jemput. Nah, setelah membuat satu kesepakatan di situ, si Nanan ini sambil mengurus paspor atau surat perlengkapan yang akan berangkat ke Makau. Dan singkat cerita, setelah
surat-suratnya begitu lengkap sekali. Akhirnya si Nanan ini berangkatlah ke Makau. Singkat cerita, setelah datang di sana dan dijemput oleh si Ong Jin ini, dan akhirnya ya memang karena dulu sangat baik sekali katanya antara si Nanan ini menjalin satu bisnis ya, makanya ya tidak congga ataupun tidak asa-asa. Jadi gimana nih Pak Nanan, katanya. Iya Pak Ong Jin, ya saya kesini ya mungkin sudah sedikitnya saya ceritakan, dan saya mau mencoba peruntungan di daerah sini. Tolong tunjukin tempat-tempatnya dan antar saya dan Pak Ong Jin ini jangan kemana-mana, pokoknya temenin saya. Oke siap, katanya Pak Nanan. Dan suatu hari ya, pada waktu itu pukul 10 siang waktu setempat, mulailah si Nanan ini mulai mempersiapkan diri. Tapi setelah mempersiapkan diri, tiba-tiba seperti ada satu bisikan. Bisikan itu mengatakan, Nan, katanya, kalau ada di daerah yang jauh, katanya, coba minta dipuasain sehari. Nah, situ si Nanan kaget, dan sepertinya itu adalah suara dari teman bapaknya almarhum. Si Nanan kaget. Akhirnya si Nanan ini ngobrol sama Ong Jin ini. Pak Ong Jin, katanya, ini untuk kali ini, hari ini sepertinya keberuntungan saya kayaknya kurang bagus nih. Jadi mungkin 2-3 hari ke depan lah, katanya. Ya oke, nggak apa-apa Pak Nanan. Dah, nanti pokoknya bila butuh sesuatu di sini, Pak Nanan tinggal ngubungi saya. Oke. Akhirnya setelah diantarkan ke sebuah hotel dan Pak Ong Jin ini pulang. Dan di situ malamnya si Nanan ini mulai niat. Artinya tuh niat untuk berpuasa sehari. Jadi untuk lain daerah, untuk memperkenalkan diri mungkin ya. Dan di situ di pagi sampai siang si Nanan ini berpuasa sambil keliling di sekitar tempat-tempat yang dianggap tempat judi. Jadi dia berpuasa terus sambil merapalkan rapalan yang telah diberikan ataupun yang sudah diingat atau dihafal. Dan setelah selesai, akhirnya menjelang maghrib, Pak Nanan berbuka puasa seperti ya biasa. Setelah berbuka puasa, kemudian sekitar jam 8 Pak Nanan ini menghubungi Pak Ong Jin melalui telepon. Dan setelah itu datanglah Pak Ong Jin ini ke hotel yang sudah ditentukan ataupun ruangan yang sudah ditentukan ya. Jadi di situ ngobrol-ngobrol ya tengah malam sekitar jam 10 dengan Pak Ong Jin. Ya sudah Pak Ong Jin, gimana nih? Apakah Pak Ong Jin udah siap ngantar saya nih? Kita kemana dulu pertama?
Oke Pak Nanan, dah terserah. Kalau menurut saya sih, kata Nanan, udah dalam hal ini untuk masalah tempat saya serahkan sama Pak Ongjin aja, di mana tempatnya gitu. Akhirnya masuklah ke sebuah tempat, ya memang di situ adalah satu tempat perjudian yang cukup besar. Dan setelah masuk, si Nanan ini mulai tengok kiri, tengok kanan, maksudnya mencari satu gambaran harus kemana gitu. Akhirnya si Nanan ini minta izin sama Ongjin ini mau ke, pura-puranya mau ke WC. Akhirnya ditunjukin sama Pak Ongjin itu ke sana katanya. Akhirnya masuklah si Nanan ini ke WC. Dan ternyata di WC tersebut si Nanan ini mulai merapal, ya, merapal ajian untuk bermain judi, ya. Terus dirapal, dan setelah merasakan sesuatu getaran atau hawa yang Nanan rasakan, barulah si Nanan ini keluar. Setelah keluar dari, istilahnya dari WC, kemudian ngobrol kembali, dan ayo katanya Pak Ongjin, kita cari tempat, coba cari yang itu tuh main dadu katanya. Oh itu sebelah sana katanya. Akhirnya dengan obrolan-obrolan biasa, ya, senda tawa, ya memang di situ banyak sekali pemain-pemain judi yang profesional, artinya dari semua kalangan gitu. Artinya dari menengah ke atas, ya di situ kumpul. Dan berawal itu karena si Nanan ini nggak mengerti, jadi bertanyalah sama Pak Ongjin, ini gimana caranya? Sudah, tukerkin aja uangnya, sini biar saya tukarkan. Akhirnya ditukarkanlah pada waktu itu sekitar 20 juta, kasihkan ke Pak Ongjin. Kemudian Pak Ongjin ini menukarkan, istilahnya dari uang tersebut menjadi satu koin, ya. Dan di situ koinnya nggak tahu lah, nggak ngerti katanya. Nah, yang penting dia apa namanya tuh, asal pasang gitu, kesananya mah semua diserahkan sama Ongjin gitu. Dan betul, ternyata di situ ada banyak yang main kopyok, ya, atau main kodok ulut. Cuma di sini itu pakainya dari angka titik 1 sampai 6. Jadi di sini pakainya dadunya angka 1 titik, ya, sampai 2, 3, 4, 5, 6. Itu ada 3 dadu, ya. Setelah bandarnya ini mengopiok daripada sesuatu yang ada di, seperti apa ya, itu seperti baskom, taruh di meja. Betul juga, si Nanan ini berawal dia belum berani ngambil banyak, ya. Dia pasang, ngambil cuma 3. Betul, setelah dia itu mau pasang, ya, itu seperti si tangan ini ada yang ngegeser, set, taruh, blok. Dan setelah semuanya udah pasang semua, dibukalah si kopyok tersebut. Dan ternyata
3, 2, 1. Dan ternyata setelah dibuka, ternyata apa yang dipasang si Nanan ini walaupun satu lubang, itu ternyata ketiga-tiganya semua menunjukkan angka yang dipasang si Nanan. Wah, senang, betul senang waktu itu. Si Nanan ini betul-betul gembira. Ternyata dari yang dipasang ini ketiga-tiganya ya. Kalau si Nanan pasangnya 4, nah dadunya di sini semuanya 4 yang di atas. Dapat akhirnya. Begitu kedua kali dan seterusnya, itu tidak pernah meleset. Dan sama seperti awal waktu dia bermain kodok ula yang di sebuah pasar, itu dari 10 kali dia pasang, 1 kali meleset. Dan dari situ seperti sama. Dan akhirnya ini si koin ini banyak sekali. Bahkan dari orang-orang yang berada di samping kiri dan kanan, itu mereka bahkan kalau mau pasang itu menunggu. Artinya tuh menunggu daripada Nanan pasang. Jadi sebelum Nanan ini pasang, itu mereka yang pasang di situ tidak ada yang berani pasang duluan. Mungkin karena mereka-mereka ini melihat bahwa si Nanan ini selalu dapat dan dapat. Akhirnya ya orang pada ngikuti. Bahkan dari situ 3 kali Nanan pasang istilahnya titik 1. Ini semua yang ada di situ semuanya ditaruh di angka 1 sampai keluar angka 1 sampai 3 kali. Hal seperti itu terjadi karena saking mungkin sudah kelihatan agak kurang enak ya, akhirnya si Nanan ini menyudahi. Nah, menyudahi waktu menunjukkan pada waktu itu pukul 2 pagi ya. Akhirnya si koin ini ditukarkan. Ternyata dari koin yang ditukarkan itu, ini jumlah total rupiahnya sekitar 1 M dalam 1 hari ya. Itu pun tidak diteruskan. Akhirnya dari situ pulang. Dan mungkin seperti biasa ya, karena antara Ong Jin dengan si Nanan ini teman bisnis, jadi dalam hal ini sepertinya untuk persen-persen di sini mungkin ya sangat malu mungkin, kalau ngasih pun kayaknya agak bingung si Nanan ini. Akhirnya sudahlah, biar nanti aja lah, kalau memang sudah terkumpul semua apa yang saya harapkan, mungkin dia akan memberikan satu kejutan untuk Ong Jin ini. Dan hari kedua bermain lagi, dia dapat 2 M dari situ. Dan di hari yang ketiga, si Nanan bilang sama si Ong Jin, Pak Ong Jin, tolong cari tempat lain. Mungkin artinya supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, artinya ya. Akhirnya carilah si Ong Jin ke tempat lain. Dan memang di tempat lain dengan suasana yang berbeda, dan orang pun tidak banyak yang tahu tentang keberadaan si Nanan ini. Dan
di hari yang keempat ya, pada waktu masuk di situ si Nanan ini merasa seperti ada sesuatu yang ganjil. Yang ganjilnya di sini nih, si badan nih panas dingin. Ketika dia sudah masuk ke dalam ya, sudah masuk ke dalam, mau istilahnya langsung bermain di sini, sudah merasakan satu hawa yang panas dingin. Sampai si Nanan ini berbicara sama Pak Ongjin, Pak Ongjin, ini kok badan saya nggak enak, tiba-tiba ini badan saya jadi panas dingin, tolonglah Pak Ongjin, kita keluar dulu kemudian cari tempat yang lain. Oh ya katanya. Akhirnya ya keluarlah dari tempat tersebut. Dan si Nanan sendiri berpikir, ini ada apa gitu, kenapa tiba-tiba sampai badan saya jadi panas dingin. Jadi punya pikir, ya sudahlah, pikir mungkin kalau dipikirkan terlalu menyita waktu dan pikiran. Bahkan dari situ ya sudah, kalau memang dari situ merasakan sesuatu yang ganjil, kita cari lagi Pak Ongjin. Iya Pak Nanan, kita cari lagi tempat lain. Akhirnya mencarilah Pak Ongjin ini ke tempat lain. Ya memang karena di Makau ini khusus banyak orang yang bermain judi, dan ternyata tidak susah untuk mencari tempat-tempat berjudi. Dan setelah memasuki tempat ruangan judinya yang istilahnya nggak begitu besar, artinya ruangannya berbeda dengan yang pertama. Cuma di sini agak senggang, artinya pengunjungnya nggak begitu ramai ya, tapi ya memang cukup tenang. Dan mulailah si Nanan ini menukarkan seperti biasa. Cuma ini nggak tanggung-tanggung, 1 M semuanya ditukarkan dengan koin. Nah di situ ada nilai-nilai daripada koinnya, ada yang bentuknya segi panjang, kotak, ada yang bulat, dah macam-macam. Dan betul setelah ditukarkan 1 M ya, mulailah si Nanan ini mencari yang lebih mudah nih, kita bermain capsa atau kopiok gitu. Dan supaya lebih cepat katanya, kita bermain itu aja lah, main dadu lah katanya. Carilah, oh itu ada di ujung katanya, kata Nanan. Kata Ongjin, itu ada di sebelah ujung sana. Akhirnya nyampailah di ujung sana. Ya memang begitu banyak sekali pemasangnya ya di situ. Sepertinya tuh orang pada gandrung dengan yang namanya dadu ini, ya memang sangat digemari. Setelah dikoclok itu sampai 3 kali, barulah si Nanan ini pasang. Orang-orang juga pada pasang, dan feeling daripada Nanan ini menunjukkan angka 6. Tapi tangan ini menarik ke angka nomor 5. Jadi maka pasanglah si Nanan ini nomor 5. Enggak tanggung-tanggung, 1/3 daripada si koin ini dipasangkan ke nomor 5. Dan setelah selesai semuanya sudah pada pasang, dan betul keluarlah nomor 5, 2 dadu. Wah, akhirnya dapat. Kumpulin lagi, terus berjalan sampai itu betul-betul bandar ini sampai
kebingungan menghadapi si Nanan ini. Bandar ini kebingungan. Setiap pasang, setiap dia ngikutin selalu dapat. Sampai sekiranya pada waktu itu sudah banyak sekali koin-koin yang terkumpul atau kotak-kotak yang panjang-panjang itu, nggak tahu nilainya berapa katanya. Pokoknya banyak. Walhasil setelah waktunya cukup dan seperti merasa lelah ya, si Nanan sama Pak Ongjin ini akhirnya menyudahi permainan tersebut. Dan kelihatannya koin ini mungkin sudah lebih dari cukup ya. Dan setelah ditukar, ternyata itu nilainya sekitar 5,5 M. Wah, terbayang sudah. Berarti ini saya dalam hati bisa menyelesaikan utang-utang saya terhadap semua rekan-rekan bisnis yang ada, khususnya yang ada di Kota Cirebon dan Kabupaten, dan juga di bank yang sempat istilahnya sekolah, artinya tuh rumah, mobil, dan juga surat-surat tanah, semuanya di bank, dan bahkan mau disita lagi karena setelah dihitung ternyata total semuanya itu ada 7,4 M. Nah, dari situ bagi Nanan sudah merasa lega karena semuanya sepertinya sudah cukup untuk membayar utang-utangnya. Akhirnya setelah dihitung 7,4, akhirnya si Nanan ini ngobrol sama Pak Ongjin. Pak Ongjin, saya merasa terima kasih Pak Ongjin telah membantu saya, dan sebagai rasa terima kasih saya diberilah kenang-kenangan itu mungkin sekitar 200 juta. Wah, Pak Ongjin ini senang sekali ya, senang sekali diberi sama Pak Nanan ini uang sebesar 200 juta. Akhirnya dari kedua teman bisnis ini masing-masing pulang, dan besoknya Pak Nanan ini minta ke Pak Ongjin untuk segera balik ke Indonesia. Akhirnya singkat cerita, setelah datang ke Cirebon semuanya dilunasi dan ternyata masih ada sisa 2 M. Dan dari situ Pak Nanan terus mengembangkan bisnisnya yang lalu telah terpuruk, dan bahkan sampai sekarang alhamdulillah katanya bisa melanjutkan ke bisnis-bisnis yang lain. Nah, Sobat Melihat Malam, untuk cerita kali ini saya kira cukup sampai di sini. Ambil yang positif dan buang yang negatif. Dan satu pesan saya, ini mungkin karena kepepet ya, sesuatu yang kepepet memang dalam berjudi ini dilarang oleh agama, jadi ya sebaiknya jangan ditiru. Sekali lagi saya mohon maaf barangkali ada satu kata atau kalimat yang tidak berkenan kepada Sobat Melihat Malam. Saya mohon maaf, saya undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.